TX28 Kemesraan Raihan. Seminggu kemudian, Raihan dan Anissa datang ke kantor polisi. Anissa menoleh ke arah Raihan menggenggam tangannya dan langsung tersenyum. "Gak apa-apa, tenang saja," ucap Raihan. Mereka masuk ke kantor polisi dan memberikan keterangan kepada polisi tentang kejadian waktu itu. Tidak berapa lama mereka keluar. Raihan ingin mengangkat Anissa ke dalam mobil. "Gak usah, ini sudah bisa jalan kok, gak terlalu sakit lagi, jadi pegangin saja," ucap Anissa. "Ya baiklah, ayo masuk," ucap Raihan sambil memegang Anissa masuk ke mobil. Raihan menyimpan kursi rodanya di belakang lalu langsung masuk juga ke mobil. "Langsung jemput Siva ya," ucap Anissa. Raihan mengangguk lalu melaju menuju sekolah Siva. Siva sedang bermain di ayunan. Saat melihat Raihan datang, Siva langsung berlari ke arah Raihan. "Langsung pulang ya, Umi sudah nunggu di mobil," ucap Raihan. Siva mengangguk dan berlari keluar pagar menuju mobil mereka. "Umi," panggilnya. Anissa membuka kaca mobil. "Cepat masuk," ucap Anissa. "Iya," kata Siva. Raihan mengangkat Siva masuk. "Umi tadi di sekolah Siva sakit perut," ucap Siva. "Terus sekarang masih gak?" tanya Anissa khawatir. "Gak lagi, tadi Bu Guru tusuk ujung jari Siva dengan jarum," ucap Siva. "Memang Siva makan apa tadi?" tanya Raihan yang juga khawatir. "Siva lupa, tapi sakit perutnya gak parah kok," ucap Siva. "Lain kali gak boleh sembarangan makan lagi. Kalau mau makan apa-apa tanya Umi atau Abi dulu, mengerti?" ucap Anissa. "Iya Umi," kata Siva. "Kami akan khawatir loh kalau Siva sampai masuk rumah sakit lagi karena sakit perut," ucap Raihan. "Gak lagi kok," kata Siva. Mereka melaju pulang. Setelah mengantar Anissa dan Siva, Raihan buru-buru pergi kerja. Bu Aisyah membantu Anissa masuk ke rumah. Di dalam, "Ibu masak dulu ya sama Mbak Ratih," ucap Bu Aisyah. "Bu, biar Nisa saja yang masak, tangan Nisa gak terlalu sakit lagi kok," ucap Anissa. "Gak usah, Nisa istirahat saja, nanti gak sembuh-sembuh," kata Bu Aisyah. Mas Raihan beberapa hari ini makannya sedikit, bukan karena masakan gak enak tapi karena dia sudah terbiasa makan masakan Nisa. Waktu itu dia pernah bilang kalau kami punya pembantu bisa mengerjakan semuanya kecuali masak, ucap Anissa. "Tapi dia mengerti kondisi Nisa," ucap Bu Aisyah. "Iya Bu, Mas Raihan gak masalah yang masak siapa saat Nisa sakit, tapi Nisa gak bisa lihat Mas Raihan makannya sedikit gak seperti biasa, jadi biar Nisa yang masak, Ibu bantu mengangkatnya nanti," ucap Anissa. "Baiklah," ucap Bu Aisyah tersenyum. Anissa dan Bu Aisyah langsung ke dapur. Anissa bangkit berdiri dan mulai mencuci sayur. "Yakin bisa?" tanya ibunya saat melihat Anissa masih susah berdiri. "Bisa Bu, tenang saja," ucap Anissa. Bu Aisyah mengambil daging dari kulkas. "Kasian Mas Raihan beberapa hari ini, seperti gak terurus, pasti kerjaannya di kantor juga menumpuk. Walau cuma perusahaan kecil tapi karena baru-baru ini banyak klien pasti banyak kerjaannya yang tertunda karena Nisa sakit," ucap Anissa. "Nisa, bagi Raihan keluarganya lebih penting dari pekerjaannya. Kesehatan Nisa sama Siva jauh lebih penting dari apapun, karena doa kalian juga perusahaan yang dibangunnya sekarang sedikit demi sedikit berkembang," ucap Bu Aisyah. Raihan mengirim pesan ke Anissa. "Asteris Abi pulang sekitar abis asar, Umi duluan saja makan siangnya asteris." Anissa membacanya sambil tersenyum. Pasti Abi nahan lapar lagi hingga sore, batin Anissa. Anissa tetap melanjutkan masaknya. "Ada apa?" tanya Bu Aisyah saat melihat Anissa senyum. "Mas Raihan pulang abis asar, jadi masakan ini biar Mbak Ratih yang antar ke kantor," ucap Anissa. "Ya sudah Ibu bantu bungkus yang sudah siap," ucap Bu Aisyah lalu mengambil rantang makanan. Mbak Ratih mendekat setelah selesai mencuci pakaian.
Mbak Ratih nanti tolong anterin makanan ini untuk Mas Raihan ya di kantornya. Ucap Anissa. Iya, kata Mbak Ratih. Ini alamat kantornya, lalu ini uang untuk naik taksi, ucap Anissa saat memberikan uang dan kertas alamat. Mbak Ratih mengambilnya. Apa sudah bisa dibawa? Tanya Mbak Ratih. Iya, ini sudah semuanya, kata Bu Aisyah sambil memberikan rantang makanan. Mbak Ratih pamit pergi, dan di depan Mbak Ratih juga pamit sama suaminya yang sedang istirahat makan siang. Mbak Ratih naik ojek karena taksi gak ada yang lewat. Saat sampai Mbak Ratih langsung turun. Mbak tunggu bentar ya, saya cuma antar makanan untuk majikan saya, ucap Mbak Ratih. Tukang ojek wanita itu mengangguk. Mbak Ratih berjalan masuk dan langsung bertanya ke meja depan. Tapi karena Raihan sibuk jadi Mbak Ratih titipin ke wanita itu. 2 jam berlalu Raihan masuk ke ruangannya, matanya langsung tertuju pada rantang makanan yang sudah tidak asing berada di mejanya. Raihan tersenyum dan langsung mengaktifkan ponselnya yang sedari tadi dimatikan. Raihan melihat pesan Anissa. Asteris jangan lupa dimakan ya Abi. Makanan yang diantar Mbak Ratih, ini pertama kalinya Umi masak setelah sakit asteris. Padahal jelas-jelas masih sakit, kenapa repot-repot masak, batin Raihan. Anissa melihat pesannya sudah terkirim. Raihan menelpon saat itu juga. Anissa tersenyum mengangkatnya. Assalamualaikum Abi, ucap Anissa. Waalaikumsalam Umi sayang, Umi lagi apa? Tanya Raihan. Lagi ngajarin Siva menulis Arab, kalau Abi lagi apa? Ucap Anissa. Abi lagi makan, makasih Umi untuk masakannya, ucap Raihan. Sama-sama Bi, makan yang banyak, kata Anissa. Umi masih sakit jadi jangan dulu memaksakan diri untuk pekerjaan rumah, ucap Raihan. Iya, tadi masak dibantuin ibu kok, ya sudah Abi teruskan makannya, habisin ya. Ucap Anissa. Pasti, Assalamualaikum, ucap Raihan. Waalaikumsalam, tutup Anissa. Anissa kembali mengajari Siva. Ini sudah benar belum Umi? Tanya Siva menunjukkan tulisannya. Iya sudah benar, hanya perlu dirapikan saja, hurufnya harus disusun berurutan, jawab Anissa. Anissa mengusap kepala Siva. Sudah Siva capek, kata Siva. Ya sudah besok baru belajar lagi, Umi juga mau ke depan bentar lagi Nenek Rahmi datang, ucap Anissa. Anissa membantu Siva membereskan buku-bukunya sebelum keluar. Minggu depan Oma dan Opa akan datang lagi kan? Tanya Siva. Iya Oma dan Opa janji akan datang lagi, sekarang Siva kalau mau main sama Mbak Ratih atau sama Nenek Aisyah saja, ucap Anissa. Siva mengangguk lalu mengambil Barbinya dari dalam kotak. Anissa berjalan pelan menuju ruang tamu, Nenek Rahmi baru datang dan mengucap salam. Anissa menjawabnya dan mempersilakan Nenek Rahmi masuk. Nenek Rahmi pun masuk dan langsung duduk bersama Anissa. Raihan pulang kerja mampir dulu ke butik. Raihan melihat beberapa gamis untuk Anissa dan Siva. Silakan dipilih Pak, ucap salah satu pegawai butik. Ada gak gamis polos biasa? Tanya Raihan. Gak ada Pak, adanya seperti ini coraknya gak terlalu banyak, ucap pegawai butik. Raihan melihatnya. Kalau jilbab panjangnya ada gak? Tanya Raihan lagi. Adanya yang seperti ini, boleh Pak? Tanya pegawai balik. Jilbabnya gak usah, gamisnya saya ambil yang ini sama yang punya anak kecil ini juga, ucap Raihan. Sama satu lagi gamis ini juga, tambah Raihan saat menunjuk gamis lain. Baik Pak, bayarnya ke kasir, silakan, ucap pegawai saat menunjukkan kasir. Raihan berjalan mengikuti pegawai tadi menuju kasir. Wanita di kasir menghitung semuanya dan memberikan kertas total semuanya. Raihan melihatnya dan langsung membayarnya. Terima kasih, datang kembali, ucap pegawai kasir. Raihan membawa barangnya dan berlalu pergi. Raihan kembali menjalankan mobilnya dan berhenti lagi di toko bunga. Raihan membeli bunga mawar putih.
Sejak menikah jarang ngasih Nisa apa-apa, semoga dia suka bunga ini, batin Raihan. Raihan melaju pulang dengan bahagia. Saat sampai depan rumah, Anisa langsung berjalan pelan menyambutnya. Raihan turun dari mobil sambil tersenyum. "Assalamualaikum Umi," ucap Raihan. "Waalaikumsalam," jawab Anisa lalu mendekat pelan untuk mencium tangan Raihan. "Kok gak pakai kursi roda lagi?" tanya Raihan. "Kan sudah bisa jalan walau pelan," ucap Anisa. Raihan mengambil bunga dari dalam mobil. "Untuk istri Abi yang cantik ini sama seperti mawar putih ini," ucap Raihan. Anisa mengambil bunganya sambil tersenyum. Tukang yang sedang bekerja melihat ke arah mereka. "Terima kasih, Umi suka bunganya," ucap Anisa. Raihan mengambil barang lagi di mobil dan langsung memegang Anisa saat berjalan masuk ke rumah. "Itu apa lagi?" tanya Anisa saat melihat bungkusan di tangan Raihan. "Ini untuk kalian, buka saja," ucap Raihan. Anisa duduk bersama Raihan di ruang tamu. Anisa membukanya dan melihat gamisnya. "Maaf ya, karena gak ada yang polos jadi Abi belikan yang seperti ini," ucap Raihan. "Gak apa Bi, sesekali memakai yang seperti ini," ucap Anisa. Siva dan Bu Aisyah keluar dari kamar. "Sini sayang, Abi beliin gamis buat Siva dan juga nenek," ucap Raihan saat melambai Siva. Siva dan Bu Aisyah ikut duduk. "Ini untuk Siva dan ini untuk neneknya Siva," ucap Raihan. "Terima kasih nak," ucap Bu Aisyah. "Malam besok ada acara kantor, kita semua akan pergi bersama," ucap Raihan. "Memangnya acara seperti apa?" tanya Anisa. "Acara biasa saja kok untuk mengingat 2 tahunnya perusahaan dibangun," ucap Raihan. "Ya sudah Abi masuk dulu ke kamar mau mandi," ucap Raihan. "Iya, Umi siapin pakaian gantinya," ucap Anisa. "Bu, kami masuk dulu," ucap Raihan saat melihat Bu Aisyah. Bu Aisyah mengangguk. "Siva main sama nenek dulu ya," kata Raihan. "Iya Bi," kata Siva. Anisa dan Raihan masuk ke kamar. Siva dan neneknya berjalan keluar. Siva memainkan permainan balok, Bu Aisyah menungguinya. "Nek, Umi sakit karena Mama jahat ya?" tanya Siva. "Gak kok, Mama Siva waktu itu gak sengaja jadi Mama Siva bukan orang jahat, kalau sengaja baru bisa disebut jahat," ucap Bu Aisyah. "Jadi Siva boleh gak ketemu Mama?" tanya Siva. Kalau itu tanya Abi saja nanti," kata Bu Aisyah.